Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Khairiyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi, juga yang saya sayangi teman-teman KPI 3. Selamat pagi. Di sini saya Dikrina Abdillah akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ruang Lingkup dan Konseptualisasi Sosiologi Komunikasi. Di sini saya akan membahas secara garis besarnya saja karena untuk pembahasan lebih lanjut dan juga diskusi akan dilakukan di classroom. Untuk itu saya harap sebelumnya teman-teman sudah membaca makalah saya yang sudah saya kirim. Baik, langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yakni pengertian sosiologi komunikasi. Yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya bahwa kata sosiologi berasal dari kata sofi, yang berarti bercocok tanam atau bertaman. Kemudian berkembang lagi menjadi socius dalam bahasa Latin yang berarti teman atau kawan. Kemudian berkembang lagi menjadi kata sosial yang artinya berteman, bersama, dan berserikat. Dalam arti lain, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, yakni interaksi, pola-pola interaksi manusia dalam konteks masyarakat. Kita menuju pembahasan yang kedua, yakni konseptualisasi dan ruang lingkup sosiologi komunikasi. Dalam sosiologi komunikasi ini, setidaknya ada 4 konsep yang ada, yakni yang pertama sosiologi, yang kedua community, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat informasi telematika. Yang pertama adalah konsep sosiologi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sosiologi adalah ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari tentang manusia sebagai anggota golongan dalam masyarakatnya. Dalam sosiologi terjadi proses sosial, yakni pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Upamanya seperti proses saling pengaruh dan mempengaruhi antar individu atau antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok. Yang kedua ada community atau komunitas. Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sela Sudirman menyatakan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Sementara menurut McIver dan Peck, masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah disebut masyarakat. Masyarakat merupakan jaringan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah. Maka dalam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa community atau masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berada dalam wilayah tertentu di mana mereka sudah saling bekerja sama cukup lama dan mereka sudah merasa menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan menghasilkan suatu budaya yang sudah menyatu dalam jalinan sosial. Kemudian yang ketiga ada informasi telematika. Istilah telematika yang dimaksud di sini adalah teknologi informasi yang digunakan di media massa serta teknologi telekomunikasi yang umumnya digunakan dalam bidang komunikasi lainnya. Lukas menyatakan bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Maka dapat disimpulkan bahwa informasi telematika yang dimaksud di sini adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk elektris sehingga pemakai dan penerima informasi ini adalah masyarakat luas. Selanjutnya adalah communication atau komunikasi. Pada hakikatnya, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan pemberi komunikasi
atau komunikator kepada penerima informasi atau komunikan. Hal itu bisa berupa gagasan, informasi, atau opini yang muncul dari benak komunikator. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup komunikasi menyangkut persoalan yang terkait dengan substansi interaksi sosial orang-orang dalam masyarakat. Jadi, dari semua hal tersebut, kita mempelajari bahwa sosiologi komunikasi adalah cabang dari ilmu sosiologi yang khusus mempelajari proses komunikasi dan interaksi sosial dalam masyarakat. Ruang lingkupnya tentu saja adalah manusia dalam masyarakat itu sendiri. Pokok kajian dalam sosiologi komunikasi adalah komunikasi yang terdiri dalam lingkungan masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Dalam sosiologi komunikasi ini, setidaknya ada 5 proses komunikasi dalam masyarakat, yakni komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi sosial, dan komunikasi massa. Yang pertama ada komunikasi antar pribadi, yakni komunikasi antara individu dengan individu. Komunikasi antar perorangan yang bersifat pribadi, yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, atau surat menyurat secara pribadi. Kemudian, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini pembahasannya difokuskan pada interaksi di antara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam komunikasi kelompok ini melibatkan juga komunikasi antar pribadi. Topik pembicaraannya di dalamnya umumnya berupa peraturan, strategi dalam kelompok, dan pemberian informasi kepada anggota kelompok. Kemudian, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini menunjuk pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Dalam komunikasi organisasi ini juga melibatkan komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Topik pembicaraannya atau pembahasannya meliputi struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, dan komunikasi lainnya. Selanjutnya, komunikasi sosial. Menurut Astrid, komunikasi sosial adalah salah satu bentuk komunikasi yang lebih intensif. Komunikasi ini terjadi secara langsung antara komunikator dan komunikan, sehingga situasi komunikasi berlangsung dua arah dan lebih diarahkan kepada pencapaian suatu integrasi sosial. Melalui komunikasi sosial ini diharapkan masalah-masalah sosial dalam masyarakat bisa dipecahkan melalui konsensus. Kemudian, komunikasi massa. Menurut Joseph A. De Vito, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada halayak yang luar biasa banyaknya, melalui media massa, seperti televisi, radio, koran, dan lain-lain. Ruang lingkup komunikasi massa meliputi sumber pemberitaan, pesan komunikasi, hubungan komunikan dengan komunikator, serta dampak pemberitaan terhadap masyarakat. Itulah komunikasi-komunikasi yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pembahasan ruang lingkup dan konseptualisasi sosiologi komunikasi hari ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan fungsional mereka, di mana mereka harus menyelaraskan antara kebutuhan individu, kelompok, dan sosial. Inilah yang kita pelajari dalam sosiologi komunikasi, di mana sosiologi komunikasi ini mempelajari tentang segala hal komunikasi yang terjadi dalam masyarakat, di mana ada konsep-konsep di dalamnya, yakni sosial, community, teknologi, telematika, dan communication. Di mana dalam masyarakat ada 5 komunikasi, yakni komunikasi antar individu, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi sosial, dan komunikasi massa. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kurang bisa ditambahi. Untuk pertanyaan
dan juga diskusi selanjutnya bisa ditulis di kolom komentar di Classroom. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Dikrina Abdillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.